Salam keluarga damai yang terkasih. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan keluarga damai untuk merenungkan firman pada hari ini melalui program Samas 10 Mei 2024. Saya akan mengambil tema tentang berkomunitas di gereja. Ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah dari 1 Yohanes 16 ayat ke-6 dan 7 serta Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Namun mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Tuhan yang makasih, kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati kami dan juga pikiran kami sehingga kami bisa terbuka dan menjalankan firman ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami menerima firman ini. Amin. Demikian ayat dari 1 Yohanes 16 ayat ke-6 dan 7. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sedangkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14, demikian firman-Nya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Keluarga damai yang terkasih, dalam Yohanes 16 ayat 6 dan 7, Yesus sedang berbicara dengan para murid-Nya yang dikenal sebagai pidato perpisahan. Pada saat itu Yesus sedang mempersiapkan para murid-Nya untuk kepergiannya, yakni kematian dan kenaikannya ke surga yang sudah dekat. Yesus tahu bahwa peristiwa ini akan menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi para murid-Nya. Ia ingin menenangkan dan menguatkan mereka dengan dengan menjanjikan tentang pengiriman Roh Kudus yang akan menjadi pembela dan pemberi kekuatan bagi mereka setelah Tuhan Yesus pergi. Sedangkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14 menyajikan momen penting yang menggambarkan para murid bersama-sama dengan beberapa perempuan termasuk Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang semuanya berkumpul dan berdoa bersama. Mereka memohonkan dalam doa secara bersama. Para murid dan pengikut Yesus berkumpul dengan hati yang menyatu dan menunjukkan persatuan serta komitmen bersama dalam iman mereka. Mereka telah menjadi sebuah komunitas. Mereka mendukung satu sama lain dalam masa transisi ini setelah Yesus naik ke surga. Mereka bertekun dalam doa, mencari bimbingan dan kekuatan dari Allah dalam mempersiapkan apa yang akan datang, yaitu penumpahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa ini terutama ketika para murid dan juga komunitas ini bertemu, saya melihat ada 4 hal yang penting. Pertama adalah penguatan iman. Mereka saling mendukung, menguatkan iman satu sama lain, dan menguatkan satu sama lain untuk menghadapi tantangan ke depannya. Ini sangat penting, terutama setelah Yesus naik ke surga. Mereka kehilangan figur secara real, namun mereka juga mempunyai harapan. Mereka tidak berhenti dan mulai menyebarkan Injil dalam lingkungan yang seringkali tidak ramah. Kedua adalah tentang pewarisan ajaran Yesus.
persekutuan atau komunitas memungkinkan ajaran dan praktek Yesus terus diajarkan dan dilestarikan dengan benar. Mereka berinteraksi dan juga belajar bersama. Murid-murid mampu memastikan bahwa pesan Yesus disampaikan secara akurat dan konsisten kepada generasi-generasi berikutnya. Dan yang ketiga adalah kegiatan doa bersama. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, doa bersama adalah aspek kunci dari kehidupan mereka. Dalam doa bersama mereka mengalami kehadiran dan kekuatan Allah secara lebih intens. Hal ini juga merupakan sarana untuk memohon bimbingan, perlindungan, dan juga kebijaksanaan dari Allah Bapa. Dan yang keempat adalah identitas dan kesaksian. Menjadi sebuah bagian dari komunitas yang beriman membuat mereka mempunyai dan bisa menghadirkan, bisa menyatakan identitas sebagai pengikut Kristus. Mereka dapat bersama-sama menjadi saksi tentang kebenaran Injil dan kebangkitan Yesus. Dan yang penting adalah mereka bisa menarik orang lain supaya dapat menjadi pengikut Kristus. Kalau kita pahami bersama, komunitas atau komuni awal-awal setelah Yesus naik ke surga, ini menjadi sebuah kekuatan awal di mana gereja kemudian bertumbuh. Iman disebarkan. Banyak orang kemudian menjadi pengikut Kristus. Kita perlu belajar dari peristiwa ini, yaitu perlunya komunitas dalam kehidupan jemaat. Penguatan komunal atau persekutuan bersama membantu membangun ikatan yang kuat antar anggota komunitas atau antar jemaat. Mereka bisa menanamkan rasa saling terhubung dan juga solidaritas. Dalam era yang seringkali terfragmentasi atau individualistik, komunitas atau persekutuan bersama menjadi penting karena bisa menawarkan kesempatan untuk saling memiliki dan saling mendukung untuk meneguhkan iman kita semua. Yang kedua, komunitas itu menjadi salah satu sumber kekuatan dan juga penghiburan. Menghadapi kesulitan pribadi atau masalah-masalah yang kita hadapi bisa sangat menantang. Sehingga persekutuan dalam komunitas memberikan kekuatan dan juga penghiburan, mengingatkan setiap individu bahwa mereka tidak sendiri, tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Ini juga akan memperkuat keyakinan atau iman kepada Allah, bahwa Allah itu mendengarkan dan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, keluarga damai yang terkasih, adalah dengan adanya komunitas secara bersama kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang kadang-kadang kita tidak kehendaki dan juga tidak kita harapkan. Komunitas yang dengan doanya bersama akan membuat anggota komunitas menjadi kuat, akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang cepat dari dunia modern ini. Komunitas saling bersekutu, saling mencari bimbingan untuk menghadapi inovasi-inovasi teknologi dan perubahan sosial, dan memastikan bahwa komunitas itu tetap harus relevan dan responsif terhadap panggilan-panggilan Tuhan. Mari kita bangun bersama komunitas dan kita terlibat di dalam suatu komunitas-komunitas di gereja. Karena itulah menjadi salah satu hal yang bisa menjaga kita, menumbuhkan iman kita bersama-sama. Mari jaga persekutuan kita melalui komunitas. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh mengucapkan syukur atas
Peringatan-Mu agar kami bergabung dalam komunitas di gereja. Karena ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menumbuhkan iman dan juga untuk terus menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Datanglah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami di dalam kami bersekutu di dalam komunitas kami. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan memohon. Amin.